raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia akan bisa mengambil manfaat untuk kehidupannya di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengkhabarkan kepada kita semuanya sebagai hambanya bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya pedoman hidup orang yang beriman. Karena itulah jangan ditinggalkan. Karena itulah patuhilah, taatilah, ikutilah petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 sifat tentang Al-Qur'an di dalam firman-Nya tadi, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatunya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang faham terhadap Al-Qur'an, dia menafsirkan, menjelaskan makna daripada ayat tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Kata beliau, qad bayyana lana fi hadzal Qur'an, Allah sungguh telah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kulla ilmin, semua macam ilmu, wa kulla syai', dan segala sesuatu. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari pendapat, penafsiran dan penjelasan daripada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata beliau? Qala al-Imam Ibnu Katsir, qaulu Ibni Mas'ud a'ammu wa ashmal. Apa yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud tentang Al-Qur'an yang merupakan menjelaskan segala sesuatu, kata beliau, ucapan beliau adalah ucapan yang sangat umum dan menyeluruh. Fa innal Qur'ana ishtamala ala kulli ilmin nafi' min khabari ma sabaq. Karena di dalam Al-Qur'an telah meliputi dan mencakup segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya tentang berita-berita orang-orang terdahulu. Dalam kisah orang-orang terdahulu, kehidupan mereka banyak yang bisa kita ambil pelajaran hidupnya. Dan itu diberitakan oleh Al-Qur'an. Sehingga kita, orang-orang belakangan yang akhir zaman ini, bisa meneladani apa yang baik pada kehidupan orang-orang dulu dan menjauhi apa-apa yang memudaratkan dan buruk bagi orang-orang sekarang ini. Kata beliau, Al-Qur'an menjelaskan berita-berita yang terbaik yang memberikan manfaat terhadap orang-orang tentang orang-orang terdahulu. Wa ilmin ma sayati. Tidak hanya itu saja kaum muslimin wal muslimat Al-Qur'an tersebut, tapi juga menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat yang akan datang nanti. Wa hukmu halalin wa haram. Al-Qur'an pun juga menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram. Dijelaskan perkara yang halal tersebut karena akan memberikan manfaat. Dijelaskan perkara yang haram tersebut dalam Al-Qur'an karena akan merusak dan memudaratkan bagi hamba Allah. Wa ma lana wa man nasu ilaihi yahtajuna fi amri dunyahum. Dan Al-Qur'an, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh manusia fi dunyahum, tentang urusan kehidupan di dunianya. Subhanallah. Al-Qur'an pun juga menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunianya.
wa dinihim, dan Al-Quran pula menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agamanya. Wa ma'ashihim, Al-Quran pun juga menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan dia mencari mata pencaharian di dunia ini. Wa ma'adihim, dan Al-Quran pun juga menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia tentang perkara tempat kembalinya nanti di akhirat. Karena itulah kaum muslimin, dengan penjelasan ayat ini, Al-Quran itu merupakan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, merupakan rahmat dari Allah, wa busyra, dan merupakan kabar gembira bagi orang-orang al-muslimin yang dia itu muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya kita ini hidup di dunia sangat membutuhkan untuk banyak mempelajari, memahami, serta mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Amat naif kiranya kita sudah menyatakan diri beriman dan berislam, menjauhi dari apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, teralihkan perhatian kita mempelajari, memahami, membaca, apalagi mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka sudah dipastikan kaum muslimin wal muslimat, apa yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin kalau dia menjauh dari petunjuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah Maha tahu, Allah Maha bijak apa sesungguhnya yang terbaik, yang mengandung maslahat bagi hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Tidak ada agama yang paling sempurna kecuali ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna mengatur segala sisi kehidupan manusia, bagaimana dia berhubungan dengan Allah, bagaimana dia berhubungan dengan sesama makhluk Allah, semuanya sudah terdapat di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang Allah beritakan ini, bahwasanya Al-Quran yang Allah jelaskan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan dunia dia, baik dalam urusan agama dia, baik dalam urusan mata pencaharian dia, baik dalam urusan bagaimana dia menghadap Allah di akhirat, merupakan tempat kita akan kembali selama-lamanya. Islam mengatur semua sisi kehidupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sisi kehidupan manusia dalam urusan keluarga. Kita tahu kaum muslimin bahwasanya kehidupan berkeluarga tidak selamanya harmonis, tidak selamanya langgeng, tidak selamanya mulus. Karena di situ ada pertemuan antara individu yang memiliki karakter yang beda-beda. Bayangkan ketika seseorang mencintai orang lain dan belum pernah bertemu sama sekali, dan masing-masing individu ini memiliki karakter yang berbeda. Kadang saja orang yang ingin berumah tangga, mencari pasangan saja, diteliti secara detail, bertahun-tahun dia lihat, bahkan dengan pacaran, anggapannya dengan pacaran itu ketika berumah tangga bisa harmonis, bisa langgeng, dan bisa mulus. Hanya
manis-manisnya saja ketika berpacaran. Ketika bertemu dalam sebuah rumah tangga, video rumah tangga, ternyata apa yang dia bayangkan kadang meleset jauh dari apa yang dia harapkan. Itulah individu. Karena itulah Islam punya aturan. Bagaimana seseorang itu berumah tangga ketika mengikuti jalur prosedur aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua insan yang merupakan individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda ini bisa saling memahami dan bisa saling menunaikan haknya. Sehingga dengan itu seorang hamba yang berumah tangga ini selalu dituntun oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah dengan ajaran yang ada dalam Islam, sehingga dia mencapai apa yang dia inginkan. Hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala punya aturan, di antaranya tentang masalah pernikahan, masalah perceraian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang bernama dengan At-Talaq, yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, surat At-Talaq adalah An-Nisa Al-Qusra atau An-Nisa As-Sughra, yaitu surat An-Nisa yang pendek, yang ringkas, karena hukum-hukumnya tidak jauh yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Mari kita perhatikan surat An-Nisa, surat At-Talaq ini, dan beberapa hukum-hukum, ketentuan dari Allah, ketentuan dan hukum batasan dari Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya ketika mendapati dua individu berkeluarga, bersatu, kemudian terjadi perceraian yang terdapat dalam rumah tangganya. Kita baca ayatnya, kemudian kita akan mempelajarinya. Semoga dengan itu kita akan bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak faidah-faidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua sisi kehidupan manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala maha tahu dan maha bijak apa yang akan memberikan maslahat bagi hamba tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tolak ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ketentuan, memberikan beberapa hukum, memberikan beberapa aturan apabila terjadi perceraian di antara dua individu, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi," wahai nabi. Al-khitab yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat ini tidak hanya untuk nabi. Walaupun Allah mengajak masalah ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan bagi beliau dan tuntunan bagi umatnya. Karena itulah masalah perceraian ini pun juga terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, di mana salah seorang istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar pernah diceraikan oleh Nabi, summa raja'aha, kemudian dirujuk lagi oleh Rasulullah SAW. Nabi kita adalah manusia biasa, terjadi pada diri kita juga. Itu semuanya menjadi pelajaran dan tuntunan teladan bagi umatnya untuk mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman memanggil nabinya, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa." Apabila kalian itu menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah istri tersebut ketika istri itu mengalami masa iddahnya. Artinya kaum muslimin, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang lelaki yang ingin menjatuhkan cerai terhadap istrinya, maka ceraikanlah istri tersebut pada tempat yang diatur oleh Allah dan diridhai oleh Allah, agar supaya tidak ada kezaliman di antara mereka. Walaupun dalam masalah urusan cerai mayoritasnya terjadi karena emosional, marahnya seorang suami dengan banyak alasan sehingga dia harus menjatuhkan cerai, memutuskan hubungan suami istri dengan apa yang dilakukan oleh seorang suami. Tetapi dalam kondisi demikian pun Allah mengajarkan, tunaikanlah, lakukanlah, tetapi tetap dalam keadaan tidak melakukan perbuatan zalim. Inilah Islam kaum muslimin. Apapun perbuatannya baik buruk, baik itu dendam, zalim, membalas keburukan dengan yang lainnya, Islam tetap menganjurkan untuk tetap di atas jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah, tanpa ada unsur kezaliman sama sekali. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki untuk menjatuhkan tolak kepada istrinya pada tempatnya, karena dalam rangka untuk menghilangkan unsur kezaliman kepada seorang istri, di mana istri pun juga pernah memberikan kebaikan kepada suaminya. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Apa yang dimaksud dengan li'iddatihinna di sini? Yaitu ceraikanlah wanita itu ketika wanita itu dalam keadaan suci, belum digauli. Kemudian yang dimaksud masa iddah yang benar dalam masalah cerai, dalam masalah menjatuhkan tolak ini, yang pertama tadi, wahai sang suami, ketika engkau ingin menceraikan istri kamu, ceraikanlah istri kamu itu dalam keadaan istri kamu sedang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Maka ceraikanlah istri tersebut dalam keadaan suci, tapi kamu belum menggaulinya. Pertama. Dan yang kedua,
Yang dimaksud menceraikan istri dalam masalah iddah adalah ceraikanlah istri itu dalam keadaan hamil. Ini dua tempat yang diridhai oleh Allah, dua tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang suami ini hendak menjatuhkan apa? Tolak. Apabila melakukan pada tempat yang telah menjadi ketentuan dari Allah yang dimaksudkan dalam ayat fatalliquhunna li'iddatihinna, maka insyaallah dan bisa dipastikan hamba Allah yang sedang terjadi masalah perceraian ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik, baik itu untuk istrinya dan baik itu untuk suaminya. Karena memang yang namanya perceraian dikatakan oleh sebagian para ulama, perceraian itu adalah muskilah wa ni'matun min jihah. Perceraian itu merupakan muskilah, problem, tapi dari sisi yang lain merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu sudah siap menceraikan, berpisah antara suami istri, tidak ada orang yang los begitu saja, merasa nyaman, ya, nggak ada. Pasti di dalam hatinya itu ada sesuatu yang tersimpan, kebaikan tersebut, keinginan tersebut. Cerai dikatakan muskilah, merupakan problem, tapi juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin sebelum Islam terjadi kezaliman terhadap kaum wanita. Sebelum adanya Islam dan Islam belum ditentukan tentang hukum tolak tersebut, di antara para sahabat juga menceraikan istrinya, bahkan sampai 100 kali menceraikan istrinya. Ceraikan, rujuk, ceraikan, rujuk, ceraikan, rujuk, terus begitu. Sehingga bermudah-mudahan, sehingga tidak bisa menghormati seorang istri yang menjadi pendamping dia. Bahkan ada unsur kezaliman juga di antara mereka melakukan perbuatan diceraikan istrinya. Ya, diceraikan istrinya. Di mana ketika istri itu diceraikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan toleransi untuk bisa bersatu kembali. Allah memberikan 3 kali suci. Suci, haid, kemudian suci. Pada akhir sucinya itu seseorang boleh kembali. Dikasih batasan waktu 3 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merajut kembali kehidupan berumah tangga. Tapi ada di antara orang-orang itu berbuat zalim kepada seorang istri. Dengan cara apa? Dia ceraikan, tidak segera dirujuk. Padahal wanita itu sudah mengoreksi diri, evaluasi, sudah ingin baik, sudah berbenah diri untuk sama-sama hidup kembali. Tapi ada di antara suami yang berbuat zalim dengan cara diceraikan. Walaupun wanitanya sudah minta ampun, minta maaf, memperbaiki diri, tapi dia upayakan untuk terzalimi dengan cara apa? Dia akan rujuk istrinya tersebut apabila hampir selesai masa iddahnya. Jadi 3 bulan terakhir. 3 bulan apa? Terakhir. Nanti setelah itu diceraikan lagi. Dan tidak segera dirujuk, ditunggu lagi 3 bulan berikutnya yang akan habis masa iddahnya. Demikian cara mereka menzalimi seorang istri. Islam dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini, walaupun apapun yang terjadi, perceraian, pertikaian, permusuhan, maka jangan sampai terjadi tindak kezaliman terhadap pihak yang lainnya. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang telah lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi masalah urusan perceraian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pelajaran hidup, 2 kaidah hidup. Ketika terjadi perceraian, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang sangat menjengkelkan, Allah tetap menyarankan untuk berlaku 2 hal. Berlaku adil dan berlaku ihsan, lebih daripada sekedar berbuat adil. Kita sudah membahas pada pembahasan yang telah lalu antara adil dan berbuat ihsan.
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fa nisfu ma faradtum. Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dan kamu belum menyerahkan maharnya dan istri kamu belum kamu sentuh. Kita sudah membahas antara adil dan antara ihsan. Padahal konteksnya masalah perceraian. Konteksnya adalah kebencian. Nggak ada yang namanya orang bercerai itu tidak benci. Ada masalah kebencian, pertikaian, perseteruan, permusuhan di antara kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyarankan untuk berlaku adil dan berlaku ihsan, lebih dari sekedar berbuat adil. Makanya ayat mengatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha. Jika kalian menceraikan istri kalian dan istri kamu itu belum kamu sentuh, belum kamu gauli, dan kamu telah menentukan maharnya, lalu terjadi perceraian, fanisfu ma faradtum, maka Allah menetapkan batasan maharnya tersebut yang harus diberikan kepada istri yang dia cerai yang belum disentuh tadi, untuk membayar separuhnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hambanya yang sedang berseteru, yang sedang ada permusuhan, yang sedang ada pertikaian, untuk tetap dalam keadaan baik dengan melakukan perbuatan adil. Artinya adil di sini yang telah ditetapkan oleh Allah, kamu membayar separuhnya, tunaikanlah separuh itu wahai sang suami. Jangan kamu kurangi. Dan wahai wanita yang dicerai, ambillah separuh itu. Jangan meminta tambah dari itu semuanya. Ini namanya berlaku adil, agar tidak ada terjadi kezaliman di antara kedua belah pihak. Kemudian Allah tetap memberikan ajaran yang terbaik, petunjuk yang terbaik berupa al-ihsan, berlaku baik melebihi daripada seseorang itu melakukan perbuatan adil. Apa itu? Illa ayyafuna, kecuali wanita tersebut merelakan haknya. Wanita tersebut apa? Merelakan haknya. Yang tadinya dia harus menerima separuh dari mahar yang ditentukan oleh suaminya tadi, dia relakan. Dia tidak ambil itu. Ya, dengan ikhlasnya, dengan sadarnya, dengan kebaikannya, dia berusaha tidak mengambil itu. Ini merupakan kebaikan di atas perbuatan adil. Maka apabila orang bisa melakukan hal ini, akan terjadi hubungan yang baik di antara keduanya. Kenapa? Karena salah satu pihak telah memberikan kebaikan lebih daripada sekedar berbuat adil. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau seorang suami ini merelakan yang tadinya dia harus membayar separuh, tapi dengan keikhlasannya, kebaikannya, dia membayar semuanya, keseluruhannya dari apa yang telah dia tetapkan ketika waktu menikah tadi itu. Dia bayar itu semuanya. Atau bahkan dia lebihkan demi menjaga hubungan yang baik di antara keduanya ketika terjadi perseteruan, pertikaian, kebencian di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tadi, dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka dalam masalah perceraian ini ada empat contoh atau ada empat macam tentang masalah seseorang itu menjatuhkan tolak. Yang kedua adalah tolakun sunni, dan yang kedua lagi adalah tolakun bid'i. Yang kedua sesuatu yang dianjurkan, dan yang kedua merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukannya. Yang kedua sudah kita bahas, tolak yang sunni, yang diajarkan dalam syariat, ketentuan dari Allah, yaitu menceraikan istrinya dalam keadaan itu suci dan belum digauli. Dan yang kedua lagi yang merupakan tolak bid'i,
Yang diharamkan oleh Allah menjatuhkan tolak ketika istri dalam keadaan haid. Ketika istri dalam keadaan haid. Nah, kenapa dilarang oleh Allah? Karena menghitung masa iddahnya seorang wanita itu dihitung ketika dia suci. Ketika dia masuk waktu suci maka dihitung. Itulah awal pertama kali dia menjalani batasan toleransi yang telah ditetapkan oleh Allah 3 kali suci tersebut. Bukan dimulai ketika dalam keadaan apa? Karena biasanya wanita itu ketika datang bulan kurang lebih antara sepekan, antara 7 hari dia. Awal pertama kali haid diceraikan sama istrinya, sama suaminya. Maka dia dalam waktu 7 hari dia harus lalui tersebut sampai masuk waktu suci. Padahal dihitungnya masa iddah itu ketika waktu apa? Suci. Jadi ada waktu 7 hari dia telah menyia-nyiakan apa? Haknya orang lain. Dia telah menzalimi orang lain. Karena dia harus menghitung masa iddahnya mulai dari apa? Dari suci. Bukan dari awal dia haid atau sedang dalam badan haid. Berarti waktu-waktu dia mengalami haid ini dia terzalimi. Ketika seorang suami itu menjatuhkan cerai kepada istrinya. Itulah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang? Karena ada unsur kezaliman di sini ini. Yang kedua yang dilarang adalah menceraikan istri dalam keadaan suci tapi setelah digauli. Dijatuhkan tolak. Istrinya tersebut dalam keadaan suci tapi digauli sama dia. Itu pun juga akan membuat waktunya sangat panjang. Karena ketika seseorang itu hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Setelah itu boleh menikah lagi. Coba bayangkan, ya, setelah digauli biasanya ada tanda-tanda kehamilan itu baru kelihatan dalam sebulan atau dalam sebulan sudah kelihatan. Karena ketika wanita itu tidak haid, ini ada tanda apa? Dia itu sedang apa? Hamil. Bayangkan, untuk sampai kepada dia ada tanda kehamilan ada waktu 1 bulan di sini. Haknya wanita disia-siakan begitu saja, dizalimi oleh seorang suami. Subhanallah. Ada 4 keadaan tentang masalah menjatuhkan cerai. Yang 2 yang merupakan anjuran dari Allah, dan yang kedua lagi merupakan perkara bid'ah, merupakan perkara yang dilarang oleh Allah. Kita ulang, yang dianjurkan oleh Allah menjatuhkan cerai. Yang pertama apa? Dijatuhkan dalam keadaan suci belum digauli. Suci belum digauli. Yang kedua, diceraikan dalam keadaan apa? Jelas kehamilannya 1 bulan nggak haid. Ini istri hamil. Ya, dia bisa menjatuhkan pada saat itu. Bukan ketika suci kemudian digauli. Ya, ternyata kelihatan 1 bulan dia hamil. Dia harus menunggu apa? 8 bulan berikutnya sehingga dia apa? Melahirkan. Taib. Dan yang kedua yang dilarang menceraikan istri dalam keadaan haid dan menceraikan istri dalam keadaan apa? Suci tapi digauli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan datang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lakukan perintah Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam masalah tolak ini, di situ ada perintah dari Allah untuk dilakukan dan di situ ada larangan dari Allah untuk dihindari. Wattaqullaha rabbakum. Dan takwa kepada Allah itu tidak hanya dalam masalah cerai, tetapi semua sisi kehidupan itu kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam bekerja kita pun diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam kita berdagang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan dalam bentuk apapun kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dalam artian jalankan apa yang telah menjadi perintahnya dari Allah dan jauhi apa yang telah dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala, pasti baik akibatnya. Pasti baik akibatnya. Wattaqul la tukhrijuhunna wa ahsul iddah la tukhrijuhunna. Etika berikutnya, aturan berikutnya dari Allah yang Maha Tahu. La tukhrijuhunna. Jangan kalian mengeluarkan istri kalian dari rumahnya. Wala yakhrujna illa ayatina bifahisatin mubayyinah. Dan janganlah seorang wanita yang dicerai tersebut keluar dari rumahnya. Ini aturan berikutnya dari Zat yang Maha Tahu. Tapi tradisi masyarakat kita, Pak, mayoritasnya kalau sudah menceraikan istrinya, gimana itu? Boyongan semuanya sudah. Ya, keluar dari rumah. Ya, kalau seandainya keluarnya pulang ke rumah orang tuanya, itu masih mending, Pak. Ya. Karena dia merantau jauh dari orang tuanya, kadang-kadang dikontrakkan, Pak. Subhanallah. Coba bayangkan. Melanggar syariat Allah. Tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah cerai. Yang merantau jauh biasanya, ya, akhirnya apa? Wanita tersebut dikontrakkan. Yang dekat orang tuanya pindah ke orang tuanya atau nginap kepada saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, la tukhrijuhunna. Wahai sang suami, apabila engkau menceraikan istri, melakukan tolak yang hukumnya raj'i, yaitu tolak yang 2 kali, 1 dan 2, maka jangan sekali-kali kalian itu mengeluarkan istri kalian. Ya, mengeluarkan istri kalian. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Pada akhir ayat Allah menutup sesuatu yang sangat menakjubkan sekali, di mana Allah dengan aturan itu ingin memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan berumah tangga. Wala yakhrujna, dan tidak boleh wanita tersebut pun juga keluar dari rumahnya illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali wanita itu melakukan perbuatan zina di rumah tersebut baru dikeluarkan oleh sang suaminya. Tapi selama dia tidak melakukan perbuatan zina, maka sang suami tidak boleh mengeluarkan. Ketika terjadinya tolak 1 dan tolak 2 dan wanita tersebut tidak boleh sampai keluar dari rumahnya. Allah Maha Tahu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aturan ini banyak dilanggar, sehingga yang diharapkan dengan terjadinya perceraian itu membawa kebaikan. Sebagaimana kita katakan bahwasanya perceraian itu merupakan muskilah, problem juga nikmat. Perceraian itu juga termasuk masalah dan juga termasuk apa? Nikmat. Tapi kalau seseorang tidak melakukan sesuai dengan prosedur ketentuan yang dari Allah, maka perceraian itu hanya menjadikan masalah saja dalam kehidupan, tidak menjadikan solusi bagi seseorang. Makanya banyak orangnya cerai bukan tambah selesai masalahnya, Pak. Ya, tambah ruwet kehidupannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk dari Allah di dalam masalah perceraian ini. Bayangkan kalau seorang istri dikeluarkan dari rumahnya. Biasanya orang kalau terjadi perceraian terdengar itu, Pak, satu RW itu dari malam ribut gini-gini, tidak pernah pulang. Ada tanda-tandanya itu. Ada apa? Tanda-tanda bahwasanya kehidupan rumah tangganya mau retak. Itu biasanya terdengar itu. Ketika diceraikan, kemudian istri dikeluarkan, madorotnya lebih besar. Baik madorotnya itu menimpa kepada istri tersebut, kadang juga menimpa kepada anak-anaknya. Ya, kebetulan anaknya masih kecil. Ya, anaknya masih kecil. Anak masih kecil selalu ikut kepada ibunya. Bayangkan, ya, sehingga ibunya kadang-kadang abai kepada anaknya, tidak terlindungi, tidak terjaga, tidak terdidik. Belum lagi kalau seandainya terdengar bahwasanya wanita ini bermasalah sama suaminya, diceraikan, adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, bisa juga mendekatinya. Padahal
istri tersebut masih tolak 1 dan 2, masih bisa untuk rujuk kembali. Tapi kalau sudah terlanjur dikeluarkan sehingga ada lelaki yang lain yang ingin berusaha untuk menarik wanita tersebut, terjadilah masalah yang lebih besar. Tapi aturan ini oleh umat Islam banyak dilanggar, sehingga yang namanya cerai akan memberikan solusi, justru akan menambah masalah demi masalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktunya sudah jam 7, cuma saya menambah 1 faedah saja. Karena tadi juga masuknya juga terlambat. Nah, terlambat 15 menit, saya nambah 15 menit dulu. Dalam ayat tadi mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat faedah lagi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Wahai sang suami, kalau kamu menceraikan istri kamu, jangan keluarkan istri kamu min buyutihinna, dari rumah wanita tersebut, dari rumah istri tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kata-kata buyut yang artinya rumah ini kepada dhamir jamak perempuan, bukan dhamir jamak laki-laki. Padahal kaum muslimin, seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah, ketika dia berkeluarga, biasanya rumah itu rumahnya siapa? Rumahnya suami. Ya, rumahnya suami. Karena kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat tinggal untuk istrinya dan memberikan nafkah untuk istrinya. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Tidak mengatakan la tukhrijuhunna min buyutikum, tapi Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu mengeluarkan istri tersebut dari rumahnya. Bukan rumah kalian, wahai sang suami, tapi dari rumahnya. Padahal rumah ini sesungguhnya milik siapa? Milik suami. Seorang wanita menjaganya, merawatnya. Harta itu semuanya milik suami. Mayoritasnya demikian. Ya, namun juga ada suami-suami itu apa? Ikut bersama mertuanya, kan begitu. Ya jangan dikeluarkan. Keluar kamu dari rumah sini. Milik siapa rumah itu? Nah, ini milik orang tua saya. Tapi faidah mutiarah yang bisa kita ambil dalam ayat ini kaum muslimin, kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu keluarkan istri dari rumahnya, bukan dari rumah kalian, ini menunjukkan kaum muslimin bahwasanya rumah tanpa adanya seorang istri yang solehah, rumah itu tidak akan bermakna sama sekali. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak juga. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah pelajaran. Ya, rumah tanpa adanya seorang istri yang solehah dan seorang ibu yang baik bagi anaknya, rumah itu tidak bermakna sama sekali. Walaupun rumahnya itu indah, rumahnya itu besar, rumahnya itu lengkap, tapi kalau yang merawat rumah bukan seorang istri yang solehah, bukan seorang ibu yang baik bagi anak-anak, rumah itu seperti tidak ada hakikatnya. Bisa dipahami Pak ini ya? Coba bayangkan, orang-orang yang kehidupannya yang luar biasa saja, dia punya istri yang tidak solehah, tidak baik bagi anaknya, kehidupannya menjadi ruwet di dalam rumah tersebut. Bukan rumah sebagai pelindung, bukan rumah sebagai tempat untuk menenangkan jiwa, bukan rumah sebagai dia untuk menenangkan hatinya, beristirahat, tapi justru ketika dia pulang ke dalam rumah, dia semakin tidak betah. Dia semakin apa? Merasa tidak betah, tidak kerasan. Ya, nah ini harus dilihat Pak, Bu. Kalau ada suami-suami kok nggak betah di rumah, perhatikan ini. Ya, mungkin ada di antara kita sebagai seorang istri tidak bisa menjadi istri yang solehah bagi suaminya dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya, sehingga suaminya tidak betah, sehingga tinggal dia pergi, tidak mau tinggal di dalam rumah. Sebaliknya kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wallati ya'tinal fahishata min nisaikum wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wanita-wanita yang merupakan istri kalian yang melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan zina, selingkuh, fastashidu alaina arba'atan minkum, maka datangkanlah oleh kalian 4 orang saksi dari laki-laki. Betul enggak dia melakukan perbuatan zina? Tidak hanya sebatas dengar, tapi betul-betul 4 orang ini melihat dia melakukan perbuatan zina. Harus melihat. 3 melihat, 1 ragu-ragu, batal kesaksiannya. Harus 4 semuanya melihat bahwasanya seorang istri ini melakukan selingkuh, zina dengan lelaki yang lain. Fa in syahidu, kalau 4 orang ini bersyahadat menyaksikan bahwasanya istri melakukan perbuatan selingkuh, zina, fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut au yaj'alallahu lahunna sabila. Fa'amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah istri tersebut di dalam rumah. Ketika seorang istri selingkuh, seorang istri tidak baik akhlaknya, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan fa'amsikuhunna fil buyut, tahanlah istri tersebut di dalam rumah. Tidak mengatakan di dalam rumah mereka, tidak mengatakan di dalam rumah wanita tersebut, tapi Allah hanya mengatakan di dalam rumah, tahanlah wanita yang melakukan perbuatan zina tersebut. Ada perbedaan di sini. Ya, ada perbedaan. Yang pertama ayat mengatakan, ayat mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan dari rumah mereka. Ketika seorang istri melakukan perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan fa'amsikuhunna fil buyut, tahanlah istri tersebut di dalam rumah, tidak mengatakan di dalam rumah mereka. Ini ada hikmah yang sangat mendalam. Kenapa Allah mengatakan ayat pertama fi buyutihinna, ayat kedua mengatakan fil buyut, ketika seorang wanita itu selingkuh atau melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan aturannya tadi, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam urusan tolak tersebut. La tadri la'allallaha yuhitsu ba'da dzalika amra, kalian tidak akan tahu, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya perceraian tersebut, dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, ceraikanlah dalam keadaan suci, belum digauli. Ceraikanlah dalam keadaan hamil, yang sudah jelas hamilnya. Kemudian ketika menceraikannya, jangan kamu keluarkan. Wahai wanita yang dicerai, jangan kamu keluar. La'allallaha ba'da dzalika yuhditsu ba'da dzalika amra, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kalian mengikuti aturan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk kalian berdua. Dengan aturan tersebut ternyata membuat orang itu baik. Rujuk kembali, merajut kembali hubungan suami istri, mendidik anak kembali. Dengan mengikuti apa yang telah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah urusan perceraian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kita simpulkan aturan di dalam masalah perceraian. Pertama, menjatuhkan cerai dalam keadaan yang dibolehkan dalam keadaan suci, belum digauli, atau menceraikan dalam keadaan istri jelas kehamilannya. Yang dilarang adalah menceraikan istri dalam keadaan haid dan menceraikan istri dalam keadaan suci kemudian yang sudah digauli. Kemudian aturan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya apabila kan menceraikan istri, tidak boleh dikeluarkan istrinya. Dan seorang istri, janganlah sampai keluar rumahnya ketika suami kamu menceraikan kamu, dalam upaya selama batasan toleransi waktu 3 bulan 3 kali suci ini, Allah Subhanahu wa taala hendak memperbaiki keadaan 2 manusia yang sedang merajut kehidupan rumah tangga. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sama-sama. Semoga kita senantiasa terbimbing dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan